Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di kelas TJKT Online Class. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang software, yaitu tools for productivity and creativity. Apakah ada yang sudah tahu apa itu software? Jika belum, mari kita lihat bersama-sama. Software merupakan sebuah perangkat yang memiliki fungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Software merupakan perangkat yang menjembatani interaksi user dengan komputer yang menggunakan bahasa mesin. Nah, secara garis besarnya, software terbagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sistem operasi, ada utility program, ada bahasa pemrograman, dan ada program aplikasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi atau yang lebih kenal kita sebut dengan OS itu merupakan program master tingkat rendah yang mengelola operasi dasar komputer. Program-program ini menyediakan berbagai layanan pengelolaan sumber daya. Secara khusus, mereka mengenai kontrol dan penggunaan sumber daya perangkat keras termasuk ruang disk, memori, alokasi waktu CPU, dan perangkat peripheral lainnya. Nah, contoh beberapa OS yang sering kita gunakan itu seperti Windows, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya program utility. Nah, program utility ini merupakan software yang digunakan untuk operasi minor yang bekerja di belakang sistem, berguna untuk meningkatkan kinerja sistem operasi atau aplikasi dan juga pengetahuan. Nah, utilitas program ini terbagi atas dua, ada yang internal dan ada juga yang eksternal. Yang internal ini biasanya dia sudah berada dalam satu paket sistem operasinya, sudah berada di dalam langsung, jadi kita tidak perlu lagi menginstalnya. Nah, kalau yang eksternal, kita harus menginstalnya terlebih dahulu, contohnya seperti System Optimizer, PC Tool Data File Recovery, PC Maintenance, Internet Utilities, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya itu ada yang namanya bahasa pemrograman. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengelola data sesuai dengan alur berpikir yang pengguna inginkan. Nah, keluaran dari bahasa pemrograman inilah nanti terciptanya sebuah aplikasi-aplikasi. Nah, contoh beberapa bahasa komputer ini ada Java, ada Python, C++, Pascal, dan masih banyak bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya, itu ada program aplikasi. Nah, program aplikasi ini juga terbagi atas beberapa sesuai dengan kegunaannya. Yang pertama itu untuk bisnis dan office application yang biasa kita gunakan seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, atau PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, memang tujuannya digunakan untuk meningkatkan produktivitas kita saat bekerja ataupun menjalankan sebuah bisnis. Nah, yang kedua itu ada database aplikasi. Nah, fungsinya ya untuk menyimpan sebagai database, itu contohnya ada seperti MySQL, Symbian, SQLite, dan masih banyak aplikasi database lainnya. Selanjutnya itu ada graphic design. Nah, aplikasi graphic design ini digunakan untuk kita melatih kreativiti kita dalam mengedit foto, mengedit video, dan contoh-contoh aplikasi itu ada seperti CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustration, dan masih banyak aplikasi graphic design lainnya. Kemudian ada program aplikasi yang digunakan untuk komunikasi. Contohnya ada WhatsApp, Skype, WeChat, kemudian ada kayak Google, Gmail atau email gitu yang memang digunakan untuk saling bisa berkomunikasi antara komputer yang satu dan komputer yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya program-program aplikasi lainnya seperti ada multimedia player yang bisa kita gunakan untuk memutar video. Kalau kita mau nonton di video kita itu bisa seperti ada Go, ada VLC, dan banyak multimedia player lainnya. Nah, yang gak kalah penting nih ada yang namanya aplikasi network and security digunakan untuk memprotek komputer kita, seperti antivirus atau firewall yang seperti Barracuda atau Plassoft. Kemudian yang gak kalah udah banyak sangat berkembang itu adalah PC game aplikasi. Nah, game-game aplikasi ini sekarang udah mungkin ribuan
juga bisa kita download di laptop kita atau di perangkat PC kita. Nah, game aplikasi ini juga banyak jenisnya, dari yang game-game mudah hingga game-game sulit yang mungkin hanya bisa dimainkan oleh orang dewasa. Nah, ini juga udah sangat berkembang. Nah, selanjutnya itu juga ada hacker tool. Nah, hacker tool ini biasa juga digunakan untuk misalnya kita lupa password nih, kita bisa kembali mengetahuinya gitu. Jadi kita bisa menggunakan beberapa aplikasi hacker tool juga untuk membantu produktivitas kita. Nah, mungkin sekian saja materi kita tentang software pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dimasukkan ke dalam kolom komentar. Selamat sampai jumpa lagi di pertemuan kelas BPKT online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.